virtual reality juara coding. Tolong bangkunya disimpan saja ya, jangan dilempar. Aduh bang, laju sangat nih bang. Terkejut saya bang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Halo juara, kali ini saya bakal berbagi tutorial mengenai cara bagaimana menembak cewek dengan notepad. Let's go! Oke, pertama-tama buka notepad kalian, lalu buat sebuah program messagebox dengan sebuah inputan. Save dengan format VBS. Nah, messagebox ini nantinya akan ditampilkan pada window yang akan dilihat oleh gebetan kalian. Nah, sekarang kalian tinggal coba program ini ke gebetan kalian. Nip, balik yuk. Udah jam 4. Bentar lagi kan buka puasa nih. Mumpung hari pertama. Biar buka puasa sama keluarga, ya. Iya bentar, nanti gue matiin laptop dulu ya. Gue tunggu ya. Nih anak lama amat. Ngapain ya? Coba gue cek deh. Amat sih, pasang gue cuma shortan doang. Cepetan lah, jadi berapa nih? Ya, ini udah nih, bentar ya. Saya dilatih oleh trainer-trainer yang profesional dalam bidangnya, dan juga untuk menunjang pembelajaran yang baik di sini, kita disediakan banyak fasilitas, mulai dari wifi, laptop yang spek yang mumpuni, dan juga area ruang bermain. Ya, seperti yang saya pegang. Untuk menghilangkan rasa kejenuhan dan rasa pusing saya dalam pembelajaran di sini, saya bisa bermain game PlayStation. Intinya, juara coding sang juara. Halo, nama saya Arvin Restu Alam. Saya peserta juara coding bootcamp batch 3. Harapan saya mengikuti program ini adalah untuk mempersiapkan kerja saya. Apa yang saya dapatkan di sini adalah banyak hal, dari mulai materi yang berkualitas, instruktur yang baik, juga perlengkapan dan snack yang disediakan. Juara coding sang juara. Dari saya, nanti kita akan ketemu lagi pas pelajaran. Kamu stres mikirin coding yang nggak berhasil-berhasil? Yuk ikuti tips selanjutnya. Siapa tahu permasalahan kamu bisa selesai. Tips yang pertama, coba kamu berhenti sejenak, tarik nafas,
Dan pelan-pelan cari permasalahanmu dari bawah sampai atas. Pastikan kamu mencarinya dengan benar ya. Jika masih bingung, coba tanya teman atau cari referensi di internet. Tips yang kedua, simpan dulu proyekmu dan istirahatlah sejenak atau lakukan aktivitas lain seperti halnya main game, membaca buku, atau keluar rumah istilahnya healing. Nah, setelah itu, jika masih belum, siapa tahu kamu butuh berdoa dulu. Kalau sudah berdoa, Tuhan akan berikan kelancaran untuk kamu berpikir. Tips yang ketiga adalah tidur. Dengan tidur, maka badan kamu akan rileks dan kamu bisa melanjutkan ngoding dengan otak yang fresh. Sehingga kamu bisa tahu masalah codinganmu dan kamu bisa memecahkan masalah tersebut. Jangan lupa follow media sosial Juara Coding biar kamu dapat tips-tips menarik lainnya. Aduh, ini kenapa error mulu sih? Opa! Iya. Bukan Opa yang itu, maunya Opa yang ganteng. Ya, ada apa, Dek? Aduh, Opa, ini codingan aku error. Oh, sini aku bantu. Kasih Opa. Iya, sama-sama. Aduh, jatuh. Astagfirullahaladzim. Mau jago kayak Opa? Yuk, join Juara Coding. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja. Halo, perkenalkan, nama saya Rere, saya alumni dari batch 3. Sekarang saya bekerja di PT Dika sebagai programmer. Di sini saya tuh dari jurusan teknik industri. Kemudian saya tertarik untuk masuk dunia pemrograman. Akhirnya saya mencari tahu untuk bagian SQA. Saya mencari tahu bootcamp dari Google. Di sini saya menemukan Juara Coding. Setelah saya bandingkan dengan kelas-kelas bootcamp lainnya, akhirnya saya tertarik dan menanyakan bootcamp ini kepada adminnya. Dan memang harga bootcamp ini tuh sangat terjangkau untuk saya. Awalnya saya sangat bingung dan sangat tidak tahu tentang pemrograman. Saya sangat takut. Kemudian saat saya pertama kali ikut kelas, di sini benar-benar Juara Coding ini mengajarkan kita basic dari awal untuk bahasa pemrograman. Dari yang kita tidak tahu apa-apa, kita akan dituntun belajar satu persatu. Dan di sini gurunya itu baik-baik karena saat kita tidak tahu, mereka akan membantu kita dan menjelaskan dari awal. Buat teman-teman yang ingin belajar pemrograman tapi tidak punya basic, tidak usah takut karena di sini kita akan dituntun dari awal dan juga akan disalurkan bekerja. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Halo, Mak. Ini duit apaan sih? Kok sebanyak ini di rekening Mama? Kamu ngapain di sono? Kamu judi ya, Nak? Bukan, Mak. Ya Allah, Nak. Kok kamu jadi kayak gini sih, Mak, Nak? aku sekarang beneran kerja loh. Sekarang tuh aku jadi programmer. Itu dari setengah gaji aku sekarang, Mak. Gitu ya? Iya, Mak. Dulu itu aku sempat ikut bootcamp. Jadi setelah dari situ tuh aku langsung selain kerja-kerja gitu loh, Mak. Iya. Video ini mungkin menjadi gambaran akan kondisi yang mungkin terjadi kepada siapapun. Banyak orang di luar sana yang ingin belajar pemrograman, namun terkendala oleh biaya yang mahal. Ayo, bergabung bersama Juara Coding. Di sini kalian dapat belajar pemrograman dengan biaya yang terjangkau. Apalagi kalian mendapatkan kesempatan untuk disalurkan kerja. Juara Coding, grow people through learning.
Recording in progress. Hai, apa kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya kamu diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini, sini, sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman happy banget hari ini bisa menyapa teman-teman kembali setelah kemarin kita sudah menjalani aktivitas di tahun yang baru dan ini sudah hari ke 20/365 ya. Nah, kira-kira teman-teman resolusinya sudah ada yang terpenuhi atau belum? Atau mungkin masih ada yang ingin mencapai resolusi tersebut ya. Nah, Happy New Year juga untuk teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang boleh bersama-sama dengan Juara Coding. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan webinar yang akan membahas mengenai software testing menggunakan artificial intelligence. Seperti itu. Nah, jadi kalau AI ini sekarang memang sudah on banget di mana-mana, teman-teman. Nah, ini kira-kira software yang menggunakan AI itu menggunakan apa sih gitu. Nah, kalau teman-teman nanti kepo, boleh tanya langsung oleh pembicaranya pada malam hari ini, teman-teman. Nanti akan ada 2 pembicara. Ini ada, saya menyebutnya pakai Kak aja ya. Jadi ada Kak Dewa Brata dan juga ada Kak Koswara. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung bertanya di kolom chat seperti itu. Dan juga kalau misalnya teman-teman nanti mau ajakin teman-teman yang lainnya untuk join, silahkan banget. Dan nanti kalau misalnya teman-teman pun ingin mendengarkan promo beasiswa seperti itu yang akan diberikan oleh Juara Coding untuk teman-teman bisa mengikuti kegiatan bootcamp-nya seperti apa, nanti langsung juga akan dijelaskan oleh Kak Reski seperti itu. Nah, saya terlebih dahulu akan menyapa pembicara kita pada malam hari ini. Ada Kak Dewa dan Kak Koswara. Halo, selamat malam Kak Dewa dan Kak Koswara. Halo, selamat malam, semangat pagi biasanya ya. Semangat pagi. Halo Kak Icil, betul semangat pagi selalu Pak. Semangat pagi, harus semangat nih, semangat di 20/3 aja ya. Kita akan membahas mengenai software testing menggunakan AI seperti itu ya Kak Dewa dan juga Kak Koswara. Nah, ini sembari menunggu teman-teman yang lain, cus kalau teman-teman ada teman-teman yang lain yang mau diundang nih gitu, teman-teman, pacar, sahabat, rekan, semuanya monggo ya, langsung aja ikuti webinar ini dan pastinya teman-teman nanti akan dapat info menarik seputar AI, Juara Coding dan juga promo atau beasiswa mengikuti program bootcamp ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, untuk Kak Koswara ini adalah senior trainer di Juara Coding dan juga Kak Dewa Brata ini adalah head of bootcamp dari Juara Coding, teman-teman. Nah, dan tidak lupa juga nanti teman-teman akan mendapatkan e-certificate yang dimana teman-teman bisa juga
menggunakan atau mungkin pamer update di statusnya ya, jangan lupa tag di @juara_coding dengan hashtag siap kerja juara coding. Oke, silahkan kepada Kak Dewa dan Kak Koswara untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Oke, thank you Kak Icil. Sekarang mungkin kita ngobrol dulu kali sama Mas Koswara ya. Kak Icil mau ikutan juga? Aku dengar deh ya. Aku izin close kamera Kak Dewa, Kak Koswara. Oke, jadi ini cukup menarik ya pembahasannya. Kita tahu sendiri ya, tahun 2022 kemarin itu soal artificial intelligence ya, tahun 2021-2022 itu sangat-sangat naik ya istilahnya ya, isunya ya istilahnya ya. Gitu kan. Terus juga dengan automation gitu kan, itu juga sangat-sangat naik ya. Dan gimana nih di tahun 2023 gitu kan, apakah akan semakin naik atau gimana istilahnya gitu kan. Kalau menurut Mas Koswara sendiri seperti apa Mas Koswara? Tadi sedikit disinggung ya Pak, ada salah satu aplikasi juga sekarang lagi viral kan, ChatGPT ya. Oh, iya. Nah itu AI juga kan. Iya ChatGPT ya. Oke, jadi mungkin Mas Koswara mungkin kita bisa lihat ya malah bukan semakin turun, malah semakin banyak yang apa namanya tadi ya semua terintegrasi dengan AI ya Mas Koswara ya. Nah betul sekali Pak. Gitu ya, itu jadi, kedepannya akan banyak sekali yang terintegrasi kan. Sejak dulu kan ada istilah IoT tuh ya. Ya kan? Iya, iya. Bahwa emang Internet of Things itu sangat-sangat pesat sekali sampai sekarang Pak. Gitu kan. Nah, belum lagi sekarang ya teknologi AI, wah. Ya, dulu mungkin masih gather data dulu ya, makanya IoT, big data gitu kan, itu masih sangat-sangat booming. Kayaknya sekarang masa-masa itu ya masa-masa yang sudah mungkin semua orang mengaplikasikan ya istilahnya, maksudnya sudah mengaplikasikan semua gitu kan. Kayaknya yang semua nonton di sini juga kayaknya sudah punya handphone juga ya, itu kan termasuk mobile ya, termasuk Internet of Things juga sebetulnya kalau kita mau fair ya. Karena ada internetnya di dalam benda yang sekecil itu gitu kan, dan itu bisa men-tracking kalian kemana aja. Itu serem ya. Ya kan? Dan itu data itu selalu diambil terus dan akhirnya diolah ya sekarang menjadi sebuah pengolahan data yang sangat sangat canggih ya, sangat revolusioner ya. Itu kan kalau kita bisa nggak sebut evolusioner juga istilahnya gitu kan. Karena benar-benar mengubah segala-galanya istilahnya. Dan kita tahu sendiri ya sekarang juga selain dari AI sendiri gitu kan ya, artificial intelligence sendiri, ini juga yang sempat disinggung adalah masalah otomatisasi ya istilahnya ya. Gitu kan. Otomatisasi maksudnya gimana sih ini istilahnya gitu kan? Apakah benar-benar tanpa manusia di dalamnya atau seperti apa gitu kalau Mas Koswara ya istilahnya ya? Untuk otomasi tentunya masih butuh ya kan Pak, terutama engineer itu kan udah pasti buat skripnya Pak. Ya. Tapi terutama untuk QA sih kan ada QA manual, ada QA yang automation. Nah itu tidak menutup kemungkinan QA manual, nah itu semuanya akan full automation nantinya. Ini berita mengembirakan atau berita nyeremin Mas Koswara? Tapi make sense sih. Jadi karena semuanya tadi ya, semua bahkan kayak kegiatan administratif pun bahkan ya kalau kita mau lihat patokan ya kayak si Elon Musk misalnya gitu ya, itu mereka sudah bikin dan merancang ya dan akan mau di launching juga robot gitu kan istilahnya kan, humanoid robot gitu. Lebih ekstrim lagi ya kalau kita mungkin masih ngomongnya robot software, kalau dia benar-benar robot yang benar-benar robot ya gitu kan, humanoid istilah gitu kan. Dan tadi ya ini ada yang sedikit menggelitik juga, kita di QA sendiri ada namanya manual dan automation. Jadi mungkin saya kasih pesan sedikit ya biar kalian ada bayangan ya. Ini saya kalau boleh share screen. Oke, semua kelihatan ya. Di sini software testing menggunakan artificial intelligence gitu kan. Kenapa kita akan mengangkat hal ini ya tadi karena Mas Koswara ngomong tadi istilahnya kan. Kita QA ini testing ini sekarang ada manual dan ada automation gitu kan. Bahkan sekarang yang automation aja sudah dibantu dengan artificial intelligence gitu kan. Makanya nih yang masih manual-manual nih agak-agak mengkhawatirkan gitu. Tapi tenang ya gitu kan, karena bisa dipelajari ya, automation itu bisa dipelajari, tapi
ya tadi ya harus menambah skillnya gitu kan. Jadi manusia memang bukan menghilangkan pekerjaan, tetapi pekerjaan manusia menjadi lebih apa ya, saya bilang lebih decision ya, lebih kreatif gitu kan istilahnya kan ya. Kalau menghilangkan sih enggak gitu kan, kayak contohnya kalau saya bilang ya dulu kita nggak pernah sering lihat ya kalau kita di tol gitu ya, kayak naik tol, naik mobil gitu kan, itu kan ada orang yang nuker-nuker duit ya, maksudnya bukan nuker duit sih, karcis ya, maksudnya tiket ya, ya kan nanti maksudnya terus ngantrenya panjang gitu kan, dan itu kenapa panjang ya karena tadi ya betul dihitung dan tidak ada uang digital juga gitu kan istilahnya kan. Nah sekarang kalau kita lihat sudah nggak ada sama sekali ya, kayak kemarin saya lupa isi pulsa gitu malah pusing sendiri sebetulnya, nggak ada orang. Akhirnya mobilnya kok nggak mundur ya, pinjam ke belakangnya gitu kan istilahnya kan. Tetapi di situ kita bisa ngelihat ya sudah tidak ada campur tangan sama sekali manusia di dalamnya gitu kan. Nah manusianya kemana gitu kan, manusianya ya berubah jadi engineering gitu kan. Masih ada nggak karya lawan kerjanya, masih ada gitu kan, yang mereka akan ada selalu maintenance terus mesin-mesinnya gitu kan. Terus software-softwarenya juga selalu diupdate juga gitu kan, dan jadi industrinya bergeser ya, industrinya ya istilahnya ya, jadi bukannya hilang tetapi bergeser gitu istilahnya. Nah sekarang ini kayaknya ke depan juga testing tidak sesederhana dulu ya istilahnya ya. Testing ini ibaratnya juga apa namanya menambah fitur. Oke. Sorry, ada sedikit noise tadi ya. Adminnya tolong boleh di close dulu mic-nya. Thank you. Oke, ada sedikit menambah ya. Jadi yang automation sekarang ada tambahan lagi nih. Kenapa ditambahin lagi? Karena tadi ya tetap kalau yang automation itu kan yang membuat manusia ya. Dan fiturnya yang dulu gitu kan tidak bisa komputer yang 100% mengambil decision gitu kan, tapi semua rules-nya itu di-define oleh human itu sendiri. Bisa learning nggak gitu kan? Sebelum canggih itu ya, dulu belum secanggih itu untuk automation ya. Jadi memang dia bisa secara otomasi ngisi text box, validasi isinya benar atau tidak. Tetapi ada challenge yang pernah saya dulu di webinar juga, saya pernah dapat challenge adalah gimana kalau CSS-nya rusak? Pertanyaan itu kan istilah kan, gimana kok tampilannya jelek ya kan? Dan itu yang pertanyaan ya, geser dikit. Ya kalau soal geser dikit ya nggak apa-apa lah ya, tapi kita kadang tahu ya CSS-nya korup misalnya gitu kan ya, karena tidak terupload dengan baik, deployment-nya gagal atau apalah gitu kan ya, sehingga layout-nya mencong-mencong gitu kan istilahnya kan. Nah secara fungsional kita testing benar gitu kan ya kan, tetapi secara mata ya kan, ini kok nggak enak niatnya ya, kok ada yang kurang apa ini gitu kan. Biasanya sih manusia kan mesin yang paling canggih ya, jadi dia dalam waktu yang sebentar juga dia bisa melihat. Masalahnya manusia juga punya tenaga gitu kan, dia tidak bisa mantengin 24 jam kalau ada perubahan-perubahan, suka kilaf. Ya kan, manusia kan suka kilaf ya istilahnya. Tetapi manusia tuh mesin yang canggih, cuman suka kilaf gitu kan istilahnya kan. Jadi ada weakness-nya, tetapi juga ada power-nya ya. Power-nya adalah dia bisa memproses sebuah data, mencong dikit kelihatan gitu kan, dari mata kita bisa dianalisa gitu kan. Nah sekarang kalau kita mau full automation gimana gitu kan, bisa nggak gitu kan. Nah tapi kita mungkin teman-teman yang di sini ada yang juga belum tahu nih ya, kenapa sih kita kok harus belajar tentang quality assurance gitu kan. Ini cukup menarik ya. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang mungkin sudah jago ngodingnya, ada yang mungkin belum sama sekali jago ngodingnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara trennya, kita bisa lihat data di sini ya. McKinsey dan World Bank itu memperkirakan Indonesia itu membutuhkan 9 juta tenaga kerja digital sampai 2030. 9 juta ya, bukan nilai yang kecil ya, atau 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Emang nggak ada Pak 600.000, kan kita Indonesia orangnya banyak. Sayangnya tenaga yang cocok atau yang terlatih ya kan, yang bisa mampu gitu kan, itu tidak sebanyak itu ya kan. Makanya pemerintah mencoba juga untuk membuat kayak semacam prakerja, pelatihan gitu kan. Untuk apa? Untuk ngejar nih, kalau enggak kita ketinggalan banget nih ya.
Kalau gambar di sini dunia sudah mulai utopia gitu. Kita masih zaman purba lama-lama gitu kan istilahnya kan, kalau kita nggak ngejar gitu kan istilahnya kan. Jadi ini benar-benar dibutuhkan penta digital. Terus ada apa dengan SQA gitu kan? Bagi teman-teman yang mungkin tahu kalau digital pasti relate-nya dengan programming gitu kan. Dan programming memang benar ya, itu memang benar-benar digital ya. Tetapi kita sebetulnya ada triknya juga, ada trikinya juga ya. Ada sesuatu celah yang sebetulnya masih blue ocean banget, yaitu testing. Ya kan? Testing itu blue ocean kenapa? Karena apapun produksinya untuk software engineering ya, entah itu aplikasi, sistem dan lain-lain, itu tetap harus melalui tahapan pengetesan. Kenapa seperti itu? Karena suatu produk itu resikonya untuk mengalami kerugian kalau dia sampai ada bug saat production itu sangat-sangat besar kerugiannya. Bayangkan kalau misalnya Google itu mati 1 jam. Itu kalau nggak jadi berita internasional, 1 menit aja berita internasional gitu kan. Kalau 1 jam gitu kan istilahnya kan. Itu udah benar-benar mencoreng banget ya. Mungkin nilai sahamnya juga turun gitu kan. Sehingga kalau corporate besar gitu kan, atau mungkin bank-bank ya, bank-bank besar, BUMN atau swasta, mati 3 jam, 6 jam itu udah menjadi berita nasional gitu kan istilahnya kan. Dan kerugiannya pun biasanya transaksi 1T dalam 1 jam ya berarti hilang 3T kalau 3 jam itu tidak bisa up gitu ya, tidak bisa berjalan gitu kan. Sehingga apa? Sebuah software itu pasti selalu dites, selalu dijaga kualitasnya gitu kan. Namun dari dulu sudah ada sebetulnya, tapi dulu itu banyakkan manual. Nah, kansnya di sini adalah kita itu bisa juga loh yang automation gitu kan. Nah, makanya kita pentingnya belajar software testing di sini ya kan. Jadi kita tadi ya saya bilang untuk mengevaluasi sistem gitu kan istilahnya. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara pakai E-nya, automation. Nah, ini yang jarang orang masih mempunyai keahliannya. Kalau kita ngomong QA banyak gitu kan. Bahkan juga pelatihannya mungkin banyak ya. Tetapi kalau QA plus automation, nah ini yang langka. Bedanya apa sih Pak kalau misalnya atau Kak misalnya kalau automation dengan manual, tentunya kalau automation ya kita membuat kayak sebuah robot ya, robot software maksudnya gitu kan. Jadi bagaimana kita memprogram logiknya sehingga yang biasa kita lakukan secara manual itu bisa dilakukan secara software automation gitu istilahnya kan ya. Jadi itulah pentingnya kita belajar SQA. Nah, kemudian teknologi berkembang. Ya kan, ini manual masih bilang, oh manual ada kok yang masih manual istilahnya nih, ya kan, ada kok yang masih bisa dikerjakan secara manual dan harus memang dikerjakan manual gitu kan istilahnya, kayak tampilan dan lain-lainnya. Ternyata tadi ya kita ngomong soal artificial intelligence ini mengubah peta permainan gitu kan istilahnya kan, yang dulunya mungkin kita masih pede dengan menggunakan manusia aja gitu kan, sekarang kita memiliki sebuah evolusioner dalam pengolahan data ya istilahnya ya, yaitu artificial intelligence. Dan dia bisa memprediksi data berikutnya, dia bisa belajar, dia bisa learning istilahnya gitu kan. Entah dengan menggunakan machine learning, neural network dan lain-lainnya, mereka bisa belajar. Komputer sekarang bisa belajar. Dan kalian tidak belajar. Ini sih iya serem juga sih ya. Ini robot belajar ya gitu kan. Kita kalau suruh belajar males gitu kan istilahnya kan. Nah, serem sih istilahnya. Dan mereka belajarnya nggak main-main, mereka belajarnya di-educate dari data-data yang ya perpustakaan dunia ya istilahnya ya. Kalau kita mungkin belajarnya cuma dari sosial media gitu. Kalau mereka semuanya yang ada di database-nya, di data bank-nya dia, mereka pelajari dan mereka cari pattern-nya gitu kan istilahnya kan. Sehingga apa? Sehingga sangat menyeramkan kalau kita tidak menguasai teknologinya gitu kan. Kita menjadi budaknya nanti gitu kan. Kita menjadi budak teknologi gitu kan. Kalau makanya kita harus mempelajari teknologinya. Oke. Jadi saat ini bahkan suatu sistem bisa mengambil keputusan independen sendiri gitu kan. Dan itulah yang kita sebut namanya kecerdasan buatan. Oke. Bagi mungkin teman-teman yang awam di sini apa sih kecerdasan buatan itu gitu kan? Kok dia bisa belajar sih gitu kan? Kalau kita mau teori teknikalnya ya itu bisa belajar tahunan ya, tetapi kalau saya sampaikan di sini ya bagi yang kalian yang masih awam juga ya, sebetulnya ini adalah permainan modeling data istilahnya, dari data-data yang ada atau sebelumnya. Contohnya seperti ini ya, misalnya ini paling bodoh-bodohannya lah istilahnya gitu ya. Saya punya foto 1000 muka lah istilahnya kan.
1000 mukanya saya gitu kan, dan 1000 mukanya koswara gitu istilahnya kan ya. Nanti dengan gambar tersebut ya kan kita transformasi ke dalam data. Ya kan, entah itu bentuk pixelnya dibinerkan atau warnanya kita menjadikan digital gitu kan, kemudian dibikin statistiknya dan lain-lain, intinya merubah hal-hal itu menjadi data. Itu kalau kita ngomong tadi ya visual ya. Tapi kalau misalnya prediksi bagaimana ya, kayak primbon ya istilahnya ya. Primbon itu apa sih sebetulnya? Jadi omongan-omongan atau data-data yang sebelum-sebelumnya yang dikumpulkan, yang sudah diverifikasi, itu dipelajari dan dianalisa istilahnya. Sehingga menjadi pattern sebuah model istilahnya. Model itu berarti sesuatu yang sudah komputer pelajarin ya istilahnya ya. Sudah komputer mencoba membuat filternya atau membuat bagaimana dia bisa mengenali atau memprediksi sebuah pattern ya atau pola seperti itu kan. Ya kan? Nah, contohnya kalau dalam testing itu seperti apa sih? Contohnya kita bisa memiliki pola, oh web yang bagus itu seperti ini loh bentuknya. Gitu kan. Atau mungkin kita kenalkan sama mereka web yang bagus itu yang harusnya misalnya webnya Juara Coding atau misalnya webnya Google atau misalnya webnya kalian lah gitu kan. Yang normal seperti ini loh untuk tampilan-tampilannya. Sehingga kalau dia ada sesuatu yang tidak seharus pada tempatnya, ya itu menjadi abnormal gitu kan. Dan ini akan diputuskan mereka sudah belajar dulu ya, mereka akan memutuskan apakah ini benar atau salah. Dan makin lama kita mentrainingnya, lama-lama mereka bisa memutuskan sendiri. Oh tampilan ini jelek, berarti ada problem, ada masalah, failure ini istilahnya gitu kan. Nah ini bisa dilakukan sekarang di dalam pengetesan secara automation. Nah, bagaimana metodenya? Sekarang banyak ya metode machine learning ini, pengenalan sedikit ya. Jadi algoritmanya banyak gitu kan. Dan yang paling keren sekarang ya kita di neural network dan evolutionary computation. Jadi neural network itu sendiri ya tadi ya dia kayak semacam jaringan saraf tiruan lah ya kan, yang informasi sebelumnya terkait dengan informasi selanjutnya dan selanjutnya gitu kan, yang sudah terfilter dengan data-data yang sudah dianalisa oleh atau sudah masuk ke rumusannya si programnya istilahnya gitu kan. Evolutionary computer gimana? Ya semakin canggih ya komputer ya, semakin tinggi, semakin teknologinya juga bermacam-macam ya kan, sampai sampai kuantum juga, quantum computing juga sudah ada sekarang gitu kan, yang bisa memproses data sangat-sangat kompleks dan sangat cepat dan sangat besar istilahnya. Ya kan? Oke, untuk teman-teman, aduh Pak susah banget sih ngomongnya dari tadi ya, udah ada artificial intelligence, ada machine learning, apa sih Pak? Susah nggak Pak kita belajarnya? Untungnya ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan ya, dan kalian pelajari untuk level entry ya, gitu kan. Meskipun nanti kalau mereka sudah kenal toolsnya dan mereka ingin mencoba sendiri secara manual dalam arti programming core-nya, itu mereka sudah familiar, jadi tidak berat. Jadi biasanya sih kalau saya belajar caranya yang mudah dulu ya, jangan yang susah dulu. Kalau udah susah dan putus asa ya udah berhenti gitu kan. Tapi kalau kita belajar biasanya pilihlah yang paling mudah dulu. Di sini sebetulnya ada tools dan sangat lumayan canggih lah ya, ya kan. Itu sebetulnya sama ya kayak kita membuat program juga, hanya ini sudah disediakan semua di dalam tools tersebut. Berbayar nggak? Iyalah, kalau yang canggih-canggih pasti berbayar. Tetapi ada trialnya juga ya. Kalian yang mungkin masih bingung, belum tahu, ya kalian bisa coba-coba tools ini, gitu kan. Ini juga ada free trialnya selama 30 hari gitu kan istilahnya kan. Tetapi worth it kenapa? Karena kalian bisa membayangkan bagaimana nanti proses sebuah automation SQA itu bekerja istilahnya. Oke ya. Tools ini banyak kok. Tapi Pak, ada nggak kalau di pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang menggunakan tools ini? Banyak gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah bisa membayar license-nya ya rata-rata menggunakan tools ini istilahnya gitu kan. Dan tools ini sudah pasaran banget lah ya istilahnya ya. Gitu kan. Jadi tapi kita nggak dibayar ya sama tools ini. Tapi memang kita free endorse gitu kan, karena memang tools ini cukup bagus ya gitu istilahnya. Oke, ini kita ngomong tadi ya, Pak, di mana sih AI-nya gitu kan? Yang paling simple gimana sih? Ya tadi ya kita ambil satu case gitu kan. Kita ada gambar 1 dan gambar 2 gitu kan ya. Manusia membutuhkan waktu 30-60 detik untuk melihat perbedaan antara dua gambar tersebut. Kira-kira gambarnya bedanya apa sih?
secara programmingnya itu sama-sama mempunyai menu login ya istilahnya ya. Ada login emailnya, ada passwordnya, ada loginnya, ya kan. Ya ada gambarnya juga, ya kan. Secara komponennya ini tidak ada masalah, secara strukturnya nggak ada masalah. Yang masalah apa kira-kira di sini? Kira-kira apa Mas Koswara nih masalahnya Mas Koswara? Ini kan tadi sekitar 30 sampai 60 detik ya kalau manusia. Ya. Ini ada ikon yang masuk ke bergeser ya ke sebelah kiri. Bergeser, ya. Ya kan? Tapi secara komponen ini aman semua ya Mas ya. Login ada kan, tombolnya login ya kan? Login ada. Terus input juga bisa kan Pak? Ini inputnya masih bisa input, kan? Ya kan? Nggak ada masalah kan secara sistem gitu kan. Sehingga kalau kita melakukan dengan cara yang lama, sistemnya bekerja kok gitu kan. Tapi yang merusak di sini, dan ini masih dibilang rusak apa? Tampilannya ya kan. Dan ini sangat susah gitu kan. Tahu dari mana gitu kan. Kita nggak mungkin cekin satu persatu CSS-nya gitu kan. CSS-nya juga ada mungkin ya, tapi tidak terload dengan sempurna gitu kan istilahnya kan. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasikan tadi ya hal seperti ini tetapi secara automation juga istilahnya. Sehingga kita nanti secara decision-nya lebih mudah karena tadi ya sudah dibantu oleh komputasi istilahnya seperti itu. Kayak langsung demo aja kali Mas Koswara ya, atau ada yang mungkin ingin bertanya bisa di kolom chat ya. Jadi di chat nanti kita bisa jawab di sisi Q&A. Sekarang mungkin kita akan demo time dulu. Di sini saya akan buka katalonnya, saya pindah share screen-nya dulu sebentar. Oke. Kita akan pindah share screen ke screen utama saya. Oke ya, kelihatan semua ya. Oke, ini adalah katalon. Ya, kalau kalian download nanti di katalon.co.com, misalkan kalian bisa dapetin tadi ya, apa namanya? Sorry, saya lihat di sini. Bisa dapetin Katalon Studionya ya. Tentunya ini free kok. Kalian tinggal ada email aja, kalian bisa ngedownload studionya istilahnya seperti itu. Jadi Katalon for Software Tester. Jadi ini benar-benar untuk tadi ya, untuk tools yang sebetulnya bisa nggak pakai yang manual Pak? Maksudnya dalam arti manual di sini coding biasa bisa, pakai Selenium, pakai Appium gitu kan istilahnya kan. Tetapi kalau kalian pakai itu pasti harus tahu coding dulu. Kalau ini bisa pakai tools dulu baru tahu coding istilahnya gitu kan. Jadi sangat enak untuk level enter yang entry level yang baru belajar belum tahu coding sama sekali. Tapi nextnya kalau kalian mau, ya kenapa Mas Koswara? Istilahnya low code ya Pak ya? Iya, kita bisa bilang low code lah. Meskipun bukan low code ya, tools lah gitu kan. Kalau low code kan codingnya beneran ya, tanpa codingan ya. Kalau ini tools lah gitu kan. Oke, mungkin bagi yang teman-teman di sini pasti bingung, ini apa sih ini Pak gitu kan. Jadi ini satu project yang sudah terbuka. Tetapi belum ada skenario-nya sama sekali di sini ya, masih kosong. Di sini test case-nya belum ada. Test case itu apa sih? Skenario-skenario yang ditulis yang untuk nanti akan dites ya istilahnya seperti itu ya. Terus objek repository apa sih? Ini ya yang membedakan tadi ya, ini adalah objek PEX objeknya. Ya kalau di Selenium tuh PEX objek itu jadi yang ngumpulin komponen-komponen biar bisa nanti digunakan kembali ya, reusable gitu kan. Test suite itu nanti yang mengumpulkan test case menjadi satu tes tersendiri. Nah ini banyak, boleh nanti kita bisa bicara 1 jam 2 jam ke depan soal masalah Katalon ini. Tetapi yang saya pengen fokuskan di sini, toolsnya di mana Pak? Gitu. Jadi Katalon sendiri itu mempunyai namanya Katalon Ops. Dia kayak Power Ranger aja, ada Katalon Ops ya istilahnya ya. Nah apa sih Katalon Ops itu? Jadi teknologi sekarang itu tidak hanya coding doang ya, tidak hanya testing sederhana doang, tetapi sudah berintegrasi dengan tadi ya artificial intelligence, ya, pendeployannya harus sudah continuous integration, continuous development, CI/CD gitu kan istilahnya kan. Jadi di sini ada workflow-nya, ya kan, ada DevOps-nya, pakai Docker deployment-nya, pakai GitHub, pakai teknologi-teknologi yang seperti itulah yang kalian bisa bilang teknologi yang full automation. Jadi orang ngoding tinggal deploy ke GitHub langsung dites sama Katalon kita gitu. Jadi kita nggak usah tunggu-tungguan lagi ya. Developer selesai ngerjain nih. Alasannya Pak nungguin developer selesai ngerjain nih, kita belum bisa ngetes, nggak bisa kayak gitu ya. Nanti bisa per unit testnya itu bisa setiap si developernya nge-push ke Git, langsung di testing sama sistem kita gitu kan, tanpa harus menunggu tadi ya
Karena ini nggak manual kan gitu kan, dan nggak usah running secara manual juga gitu kan, sudah ada schedulernya semua gitu kan, entah itu pakai Jenkins atau pakai bawaannya dari si Katalon itu sendiri istilahnya. Nah salah satunya kita memiliki tadi ya, memiliki namanya visual testing. Oke. Di sini kalau kita mau lihat visual testing itu seperti apa, nah ini dashboard dari Katalon Shop saya ya gitu kan, belum ada testing sama sekali. Visual testingnya belum ada juga ya kan. Visual testing yang tadi yang kita akan membandingkan webnya tadi, web yang benar sama web yang nggak benar istilah gitu kan, apakah sudah sudah sesuai atau belum sesuai. Di sini ada dua ya, di sini adalah setiap visual yang dites yang dia akan learning, di sini adalah template yang benernya seperti apa gitu kan. Jadi ini adalah soal yang benar, kalau ini adalah soal kita pas saat lagi kita running terus. Terus bagaimana Pak, webnya gimana Pak? Kita pakai web-weban aja kali ya. Kita sudah siapkan di sini. Saya punya login example, tampilannya bagus ya di sini ya. Nanti yang untuk jeleknya gimana? Kita pakai asumsinya CSS-nya tiba-tiba hilang, korup gitu kan. Kita ganti CSS-nya, misalnya seperti itu ya. Kan, terus kita coba refresh lagi di sini, harusnya kan rusak ya. Ya kan? Oh ini masih ada case-nya, sorry. Saya kasih ke Edge aja coba ya. Atau di sini ya, kita kasih CSS-nya di Edge biasanya. Ini ada catch-nya, sorry. Biar hemat kuota. Oke ya, CS ini login example kita ganti jadi tadi login example-nya misalnya CXXXX ya misalnya. Kita rusak lah pokoknya gitu kan. Atau kita jangan pakai depannya dengan CSS ya, mungkin baca kali ya. Misalnya X. Kita rusak gitu kan istilahnya kan. Masih ini catch-nya kayaknya ya. Coba pakai Edge ya. Catch-nya masih bagus, terlalu bagus catch-nya. Oke. Kita coba pakai ini CSS masih jalan ya. Sebentar ya. Kita hilangkan catch-nya dulu ya. Boleh Pak itu di incognito tadi. Oh ya incognito aja ya kali ya. Di sini ya. Benar. Jadi seakan-akan dia pakai session semua baru ya. Nah, rusak kan ya seperti itu ya. Tadi masalah catch-nya jadi Google terlalu canggih, jadi dia bisa menghafal CSS yang sebelumnya yang seperti apa gitu kan. Nah, thank you Google, tapi lu ngerepotin juga. Oke, jadi di sini rusak gambarnya gitu kan. Sedangkan tadi bagus ya, yang versi yang tadi bagus gitu kan. Nah, ini bagusnya. Oke, kita nggak mau ngerusak dulu, kita kasih sampel yang bagus dulu untuk mereka belajar ya. Jadi di sini saya kasih CSS lagi, saya betulin. Oke, di sini bagaimana sih ngetesnya Pak? Kalau pakai Katalon susah nggak sih? Oke, nggak susah sama sekali ya. Kita tinggal bikin test case aja di sini nih. Klik kanan, new, test case. Ya kan, kita bikin test case baru di sini. Misalnya tes login, ya kan? Terus apa yang kita lakukan? Ini yang tidak dimiliki oleh tools-tools yang lain. Kita punya record di sini istilahnya ya. Oke. Kita punya record ya kan, kayak web recorder gitu ya. Jadi kayak ngerekam gitu kan. Nah, di sini saya akan kasih URL login example-nya ya. Terus kemudian saya pencet record. Nanti semua gerakan saya itu akan direkam oleh si si Katalon tersebut istilahnya. Contohnya saya ketikin Dewa Brata gitu kan ya. Password ya kan 1 2 3 4 5. Nah, terus saya login lah gitu kan ya. Saya sih nggak akan sedetail itu, ini cuma untuk contoh doang. Jadi saya setelah selesai semuanya selesai gitu kan ya, kita stop di sini. Nanti semuanya akan ditulis oleh step-stepnya oleh si Katalonnya. Oke, kita bisa save script di sini. Dan semua objek-objeknya kayak tadi ada text input untuk email dan password, ini menjadi satu patch objek sendiri ya, istilahnya komponen base-nya dia. Gitu kan. Nanti kita bisa gunakan lagi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya istilahnya. Oke ya, kita masukin ke objek repository. Nah, itu masuk sini semua jadi test login. Oke. Terus gimana Pak untuk learning pertamanya? Ini gampang banget ya, kita tinggal bikin satu skenario untuk web UI ya, untuk men-take screen capture. Jadi kita akan screen capture si UI-nya. Di sini ya, tag element di sini ya. Nah, di sini ya, tag screenshot as tag point. Ini karena saya sudah integrasikan
si katalonnya dengan test ops-nya ya, kita lihat di sini ya, sudah integrasikan, kita lihat di setting di sini, ya kan? Di sini kita ada katalon test ops-nya, saya sudah enable-kan dan sudah terintegrasikan, lagi fetching dia. Oke, di sini sudah tentukan dengan demo visual testing ya, dengan sesuai dengan tadi project yang saya buka tadi ya. Ya, demo visual testing di sini istilahnya. Oke ya, nah ini sudah terintegrasi nih, jadi ketika saya nanti ngerunning di apa namanya di Catalan ya, nanti akan otomatis dia akan terlempar ke test ops-nya. Terus bagaimana habis ini biar terlempar ke test ops-nya, kita akan bikin satu switch ya istilahnya ya, gitu ya, istilahnya test switch. Oke, saya bikin di sini test switch-nya. Ini kan saya bikin switch test vision misalnya. Oke. Saya akan tambahkan tes yang tadi ya, menjadi satu tes sheet-nya saya. Oke. Pak, tadi di step-nya ada yang kebalik kayaknya. Nah, text screenshot-nya ini jangan sampai di-close dulu ya, ini bakalan error istilahnya kan ya. Ini kita harus naikin ke atas sedikit nih, jadi setelah selesai terus semua, atau pas habis selesai semua, nah di sini ya kali ya, baru kita akan close browser-nya istilahnya. Bolehlah untuk biar ada sedikit delay, saya kasih semacam delay, ada nggak di sini ya, delay ya, kita kasih delay biar untuk demonya enak. Ini kita kasih 2 detik aja lah. Ya, kalau nggak nanti kalian cuma lihatnya sekilas doang, nggak ada flash istilahnya kan. Oke ya. Nah ini sudah dimasukin ke tesnya, terus kemudian kita membuat test switch-nya ya di sini ya. Namanya switch test vision yang dia akan menjalankan seperti ini. Ya udah, ini kita tinggal running aja. Oke, tinggal di running sama katalonnya gitu kan. Dia akan mencoba untuk membuka Chrome ya. Sambil nunggu mungkin Pak, apa sih yang jadi pertimbangan dari manual itu ke automation? Waktu ya istilahnya ya. Oh sorry, saya ada kurang sedikit nih ya. Ada yang kurang sedikit jadi error nih sini kan. Waktu sih sebetulnya kan ya. Ini saya stop dulu. Ini saya lupa kasih nama, jadi checkpointnya nggak kasih nama, nanti error dia. Oke, kita lihat nama text screenshot-nya, misalnya namanya foto ya di sini ya, foto. Atau image login. Nah, ini tadi nggak kasih nama, jadi dia checkpointnya error langsung gitu kan. Oke, kita running lagi ya di test switch-nya ya. Oke, jadi tadi kenapa Mas kok suara? Ya berarti emang karena waktu ya? Waktu dan ketelitian ya. Tingkat error manusia kan gini, kayak tadi ya, kita ada capeknya, ada moodnya, lagi diputusin pacar gitu kan. Jadi telitinya hilang semua gitu kan, ada bete dah untuk ngecek satu field aja udah males gitu kan, kalau manusia kan gitu kan ya. Dan kerjanya nggak mungkin saya suruh karyawan 24 jam kali 7 kan istilahnya kan. Sedangkan kalau komputer ya dia tadi ya secara cost mungkin ada tingginya karena dia ada misalnya ada listrik dan lain-lain, tapi secara efisiensinya lebih tinggi gitu kan, sehingga ya nggak ada capeknya dan selalu teliti gitu kan selama memprogramnya benar ya istilahnya ya. Nah di sini kita lihat ya, di sini kita lihat dia sedang upload tadi ke katalonnya, ke test ops-nya, ke test ops-nya si katalon. Nah, kita lihat di sini ya, apakah sudah masuk? Biasanya sih ada jeda waktu ya di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, bisa ada jeda waktu sedikit, bentar, kita tunggu sedikit. Karena tadi ya, dia ngupload ke atas istilahnya. Ya, sudah masuk ya di sini ya. Ini default-nya, dan dia akan biasanya kalau default gini akan menjadi visual base collection-nya dia. Nah ini visual base collection-nya dia adalah yang menjadi template pertama, biasanya seperti ini loh gitu kan. Nah, ini template-nya yang bagus misalnya seperti ini gitu kan ya. Nah nanti ketika suatu saat ini dia kan pas nih ya, hasilnya kan pas, test execution-nya dia pas, bagus gitu kan, nggak ada error, nggak ada apa ya kan. Jadi di sini kita lihat pas semua istilahnya. Nah, suatu saat kalau ada deployment lagi, terjadi kesalahan ya. Sebetulnya secara fungsionalnya benar, tetapi contohnya kayak tadi ya, CSS-nya rusak ya kan. Contohnya di sini kan bagus semua ya, pas ya di sini ya. Dengan pas semua ya kan.
Kita lihat di sini pasnya apa aja gambarnya. Oh seperti ini gambarnya kita lihat. Nah ini baseline checkpointnya, ya kan? Baseline-nya kita pakai yang ini nanti. Ya warnanya masih testing pertama ya. Baseline-nya. Kita coba testing lagi ya. Ini testing kedua misalnya gitu ya. Kita testing lagi misalnya. Karena belum bisa di-compare ya Pak ya. Ya ini masih sama nih. Kita running lagi. Ceritanya ada perubahan-perubahan apalah bla bla bla. Terus kita lakukan running test lagi misalnya seperti itu kan. Ini testing kedua yang kita lakukan, gitu kan? Ya masih benar gitu kan istilahnya kan, karena testingnya masih benar gitu kan, masih bagus tampilannya gitu kan. Ya kan? Kita lihat di sini, secara test case-nya benar, ya kan? Dia pas, ya kan? Ya, dia langsung kasih reporting juga, prepare reporting dan reporting ke test ops-nya. Dan jadi dia mengupload ke sana, ya kan? Ya makanya di sini butuh internet ya. Jadi ya karena semua udah cloud base semua ya istilahnya ya. Meskipun di sini desktop tapi di sana juga terintegrasi dengan cloud base. Oke ini sudah selesai tapi tadi ada delay pasti. Kita lihat di sini di view test run-nya apakah sudah masuk. Yang kedua belum ya. Kita tunggu dulu. Masih keliling dari kayaknya masih di Singapura nih datanya nih. Belum sampai Indonesia gitu kan. Oke, kita lihat lagi, kita tunggu dulu datanya sampai Indonesia dulu nggak nih, alamat Indonesia-nya nih. Nah, ini tes yang kedua tadi harusnya ya. Baseline-nya tetap satu, yang diambil yang pertama biasanya untuk baseline-nya versi satunya. Nah, sudah ya, ini ID ketiga. Jadi tes yang kedua, tetapi tadi saya yang pertama kan gagal ya, karena saya tadi salah. Nah, kita lihat di sini. Ini juga masih bagus ya, masih pas juga, gitu kan. Kita cek di sini. Apakah dia pas atau tidak. Oke ya, kita refresh dulu aja biar cepat. Ya, kita lihat di sini. Kayak ini, kita kasih bilang pas ya ini, kita lihat. Tampilannya seperti ini. Oke, kita mark pas. Ini jadi kayak nge-training mereka lah, misalnya gitu kan ya. Kayak nge-training mereka, masih pas ya kan. Di sini pas. Nah, sekarang kita coba rusak ya datanya ya. Kita lihat ya baseline-nya seperti apa. Nah, tadi ada sedikit perbedaan lah. Mungkin dia kedip dikit ya gitu kan. Nah, ini udah mulai belajar dia istilahnya ya. Nah, ini kita coba rusak nih ya. Kita rusak datanya. Dengan CSS-nya kita matiin nanti ya. Kita matiin CSS-nya. Oke. Di sini jadi XXX. Nah, folder mencurigakan ya kan. Oke, kita lihat. Hilang foldernya tadi kan gitu kan karena satu hal tertentu nih hilang. Oke. Itu kan atau corrupt seperti itu kan. Dan kita lihat lagi apakah dia bisa untuk melakukan pengidentifikasian juga istilahnya seperti itu. Ya, ini tes yang kedua. Ya, hancur ya tesnya ya. Fungsinya jalan tuh kan, normal fungsinya. Orang ada login dan lain-lainnya kok gitu kan istilahnya kan. Nah, dan di sini pasti pas ya, secara test case-nya pasti pas gitu kan, secara fungsionalnya pas. Tetapi tadi UI-nya berantakan ya, jelek banget ya, nggak enak banget di matanya gitu kan. Nah itu bagaimana? Apakah dia bisa melihat gitu kan? Nanti kita lihat perbedaannya di mana dan dia bisa learning terus ya. Nanti kita kasih flag terus gitu, nanti lama-lama dia bisa mendeteksi sendiri istilahnya. Apakah dia sebagai failure atau sesuatu yang pas istilah seperti itu. Oke, masih upload. Biasa, ini case sudah di sini pas ya, tapi belum tentu. Jadi kan secara fungsional benar, oke, gitu kan. Tetapi secara tampilan seperti apa, nah itulah kita dibantu dengan visual testingnya, gitu kan. Misalnya kita lihat di sini. Ya, dengan menggunakan AI-nya dia, nih masih sampai Cina dulu nih, datanya masih lama. Oke ya, udah keluar di sini. Nah, kita lihat di sini. Oke, nah di sini base collection-nya tetap pakai yang tadi ya, yang gambar pertama untuk sistemnya, gitu kan. Dan ini biasanya nggak cuma 3 kali ya, bisa kan ratusan kali kita melakukan scenario test seperti ini, kita ratusan kali ya. Di running setiap deployment running sehingga dia bisa belajar di situ kan. Oh, UI yang oke seperti apa sih gitu kan, sehingga dia bisa nanti mendeteksi langsung gitu kan. Tapi kita lihat ya, kita nggak mungkin sampai 100 kali di sini kan, kita lihat aja secara datanya.
Oke. Kita lihat yang belum selesai nih data ini. Oke ya. Yang error solve-nya. Oke, kita lihat di sini. Tuh image loginnya udah tahu dia, ini mismatch nih. Nggak sama nih dengan apa sih? Yang baseline-nya. Letaknya di mana aja nggak samanya. Letaknya yang kita tunjukin di sini. Ini harus ada di sini, dia ada di sini, ini ada di sini, dia nggak ada. Ini kan. Nah ini yang tadi ya, yang bisa dilakukan sama si Katalon dengan menggunakan image processing-nya dia dan artificial intelligence-nya dia bisa lama-lama mendeteksi posisi-posisi tampilan yang tidak sesuai gitu istilahnya. Oke, pasti dari teman-teman banyak pertanyaan ya, apakah semua sejauh itu? Nah, ini yang di tempat-tempat lain sebetulnya yang paling susah ini gitu kan. Kenapa? Karena secara logiknya ya kita harus bermain dengan namanya artificial intelligence ya. Kalau mungkin di Python dia pakai OpenCV, tetapi OpenCV nanti juga harus tahu juga nih base-nya mana nih yang harus menjadi patokan, dibikin machine learning-nya dulu, dibikin ininya. Nah, kalau di Katalon sudah terintegrasi dengan artificial intelligence-nya. Jadi sangat-sangat mudah ya. Tetapi ya inilah masa depan gitu kan. Lama-lama apa? Lama-lama komputer juga tahu nih tampilan yang jelek, tampilan yang bagus, tampilan yang oke, yang tidak sesuai gitu kan. Karena mereka bisa sampai deteksi ya. Tempat-tempat yang mana aja nih yang maksudnya yang bermasalah gitu kan. Sebetulnya ada beberapa cara juga untuk di sini ada pixel layout text konteksnya, cuman biasalah berbayar ya. Jadi saya hanya bisa melihatkan yang pixel based doang di sini. Tapi di sini kalau kita pakai yang versi berbayarnya, ini bahkan kita bisa mau melihat secara teks konteksnya benar atau tidak, teks kontennya atau layoutnya sudah sesuai atau tidak gitu kan. Gitu. Jadi ya, ini kan kita cuma mencontohkan bagaimana ini bisa dilakukan juga secara gratisan di Katalon dengan menggunakan pixel based tapi ya istilahnya. Oke sih, mungkin demonya simpel aja seperti itu ya, tapi cukup menarik. Dan nanti setelah dia kita training, nanti lama-lama dia bisa otomatis untuk tadi ya, untuk mendeteksi secara otomatis juga istilahnya. Hanya pasti tentunya membutuhkan data yang cukup banyak istilahnya untuk kesananya. Oke sih, mungkin demonya seperti itu dan kita sudah buktikan juga sekarang testing automation juga bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan artificial intelligence ya. Gue nggak tahu udah ke depannya, jangan-jangan besok-besok tinggal nyuruh doang ya. Katalon, tolong dong testin ini aplikasi. Ditesin nama dia. Itu nyeremin sih. Tapi ya mudah-mudahan masih lama ya gitu kan. Kalau nggak nanti banyak banget orang-orang yang nganggur gitu istilahnya kan. Tapi bagi teman-teman mungkin yang masih manual, QA manual ya cukup menyeramkan juga ya. Kalian harus cepat-cepat belajar nih untuk menjadi automation, ya kan. Terus tadi ya harus benar-benar belajar programming dikit-dikit juga, ya kan. Enhance biar kalian bisa mempunyai salary yang agak-agak bagus juga, gitu kan. Bagi teman-teman yang belum kerja gimana belajar, karena saya bilang ya di setiap programmer pasti ada development atau kita ngomong di setiap development pengembangan pasti akan ada testingnya, dan itu saat ini untuk testing automation itu masih sangat-sangat lowong banget, masih explore ke sana banyak di Indonesia ya, kita ngomong di Indonesia ya istilahnya ya. Oke sih Pak. Dari ya gimana Mas Koswara? Ya apalagi metodenya Pak, metode pengembangan software kan sudah ada Agile kan, ada Scrum ya. Benar sekali gitu kan. Ini tadi aja kita sebetulnya ini terintegrasi dengan GitHub juga ya, jadi kita integrasiin sama GitHub-nya ya kan. Di sini juga ada namanya, sebenarnya banyak banget sih kalau kita sebutin sampai ini, kayaknya sampai jam 12 malam juga belum beres. Banyak banget di sini ya. Ini baru kita ngomong visual testing ya, sebetulnya ada namanya test execution. Ini kayak CI/CD-nya lah gitu kan. Kita bisa jadwalin mau dites hari apa aja, jam berapa aja gitu kan. Schedule ya Pak ya? Iya, kita bisa schedulekan test run-nya seperti apa gitu kan. Jadi misalnya kita mau tes setiap jam pulang kantor, ya kan, asumsinya jam pulang kantor developer sudah upload GitHub gitu kan. Jadi banyak banget fitur-fiturnya untuk test ops ini istilahnya. Gitu sih. Jadi ya tadi berhubungan dengan AI, ya kita tunjukkan tentang AI-nya. Bisa nggak pakai AI? Ya, ini kita menggunakan AI juga untuk tadi ya pendeteksian sebuah layoutnya. Oke. Itu aja sih dari saya, kayak mudah-mudahan ada insight ya. Tetap semangat, jangan pesimis. Automation testing akan tetap menjadi trending di 2023 nanti gitu kan. Kenapa? Karena namanya automation, namanya artificial intelligence, ini masih berkembang terus ke depannya gitu kan. Dan semua lini pekerjaan pasti akan terimpact terhadap
kedua hal tersebut gitu kan. Sehingga bagi teman-teman yang masih belum tadi ya belum tahu nih mau kemana nih programmer, kayak saya otaknya nggak cukup amat gitu kan. Jangan khawatir, kita pakai yang tengah-tengah, yang paling mudah-mudah aja menjadi seorang tester ya kan. Yang tapi tester yang automation ya. Bagi teman-teman yang sudah testing manual, saatnya kalian mengupgrade karena waktu yang tepat di sini tahun 2023. Jadi ini bisa mengupgrade kalian untuk menjadi seorang tester automation gitu kan. Dan kalian banyakkan juga kalau sudah sure nanti kalian menjadi developer pun bisa gitu kan, karena memang kalian bisa mempunyai basic Java-nya ya, atau basic pemrogramannya seperti itu. Oke, thank you. Ada mau ditambahkan Mas Koswara? Untuk teman-teman semua? Kayak pernah ngebayangin mungkin ketika testing kan tidak hanya satu device ya Pak. Mungkin saja di HP A itu running, tapi di handphone B tidak. Ya, sudah kebayang ya, kalau manual tentunya harus dicek tuh, kalau ada 1000 yang harus diuji, ya berarti nanti di handphone kedua harus 1000 kali juga. Nah, tapi kalau automation, terus sama Pak, sama halnya dengan tadi visual juga ada nih, salah satu contoh, ya mungkin ini pakai tools lain, ini yang sudah saya running, itu hampir sama, hanya saja di bagian icon yang berbeda dan tulisan login di sini sign in kan. Nah, kemudian tadi ya betul, itu ketika di compare bisa kelihatan di OS mana, kemudian browser sampai ke device yang digunakan. Ya, canggih ya itu ya. Ya, kayak arahnya ke sana semua sih Mas Koswara ya, makanya ya, gitu kan. Kita siap-siap. Ya sih, kalau gue sih udah aman ya, gue mah ada agak-agak tuwir lah ya. Ya, teman-teman yang masih muda nih yang harus bersemangat ya untuk mengejar ilmunya nih istilahnya ya. Kalau saya mah tinggal membagikan ilmu yang pernah saya lakukan gitu kan. Masih fakir dengan ilmu juga gitu kan. Tetapi bukan berarti, tapi kalian yang masih muda-muda ini yang harus paling semangat gitu kan, karena ibaratnya panjang gitu, waktunya tuh panjang banget istilahnya gitu kan. Jadi jangan sia-siakan waktunya, karena teknologi juga semakin canggih, tetapi juga informasi gampang diakses. Yang beda kayak zaman saya dulu ya, teknologi ya gitu-gitu aja, tapi informasi juga susah diakses gitu kan istilahnya kan. Kalau sekarang informasi bisa diakses, tinggal kalian ngejar, semangat untuk mengejarnya istilahnya. Oke, thank you banget nih Mas Koswara. Canggih ini API Tools ya. Ini langsung, bahkan ada yang spesifik unit ya di sini ya, bisa dipakai Selenium Java unit. Kita diajarin juga kalau nggak salah. Kita kalau nggak salah buka bootcamp kan Mas Koswara ya, untuk SQL automation ya. Oke, betul sekali Pak. Jadi ada bootcamp dari manual sampai ke automation. Wah. Wih, mantap istilahnya. Lengkap banget. Mahal kayaknya nih istilahnya. Oke sih. Nggak tahu, nanti kita tanya yang jualan aja kali ya, mahal atau enggaknya ya. Iya Pak. Oke, thank you. Itu aja dari saya dan Koswara. Nanti kita ada sesi Q&A, tapi Mbak Icil kayaknya tadi mau ngejawab pertanyaan saya tadi tuh, mahal atau enggak istilahnya. Sebelum nanti akan dijelaskan oleh Kak Reski, namun sebelumnya aku mau pakai ini efek-efek kacamata ya, supaya lebih cucmel gitu kan. Nah, kita akan membaca untuk beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, untuk teman-teman yang kok jadi gini. Nah, itu kumisan serem ya. Ya kan lebih retro gitu ya, tema malam ini retro. Nah, teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung bertanya ke kolom chat seperti itu. Ini sudah ada pertanyaan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya penjelasan mengenai juara coding yang akan disampaikan oleh Kak Reski seperti itu. Nah, untuk teman-teman ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang langsung direct message ke saya, dan juga ada yang langsung di kolom chat bisa dibaca oleh semuanya. Nah, silahkan teman-teman kalau misalnya mau bertanya seperti itu, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Nah, baik, kita akan mendengarkan informasinya terlebih dahulu. Teman-teman jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan ada sesi foto. Silahkan kepada Kak Reski untuk menyampaikan informasinya.
Halo, selamat malam semuanya. Malam, Kak Reski. Oke, apa kabar nih Kak Icil, Pak Dewa, dan Mas Koswara pada malam hari ini? Oke. Terima kasih atas waktunya Kak Icil, Mas Koswara, dan Kak Dewa ya. Itu terima kasih juga pada teman-teman semua yang udah hadir nih di webinar Juara Coding. Nah, di sini aku pengen ngejelasin Juara Coding itu apa sih, sama kira-kira ada promo-promo menarik gak nih di Juara Coding? Kayak gitu ya, teman-teman ya. Aku izin share screen ya, teman-teman dan Kak Icil dan semuanya. Silakan. Sebentar. Oke. Udah muncul belum ya? Ongoing, Kak Reski. Oke, Aku sudah terlihat Kak Reski ya. Sudah terlihat ya. Oke. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, aku Reski selaku supervisor Tech Recruiter PT Dika dan Juara Coding juga ya, gitu. Nah, di sini aku pengen ngejelasin kira-kira dari Juara Coding itu apa sih? Tadi kan udah dijelasin tuh sama Kak Dewa dan Mas Koswara ya tentang testing gitu ya. Nah, di sini aku pengen ngejelasin tentang apa sih itu Juara Coding gitu loh. Nah, di sini Juara Coding itu ada lembaga pelatihan untuk menjadi programmer yang handal dan siap untuk kerja dan siap untuk diserap oleh tenaga perusahaan gitu ya teman-teman ya. Dan Juara Coding juga menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan guna menunjukkan karir ataupun switching karir teman-teman nih. Misalnya dari teman-teman udah lulusnya cuman bukan dari gamer ataupun dari IT ataupun SI, bisa teman-teman ikut Juara Coding untuk switch karir teman-teman untuk berkarir di bidang IT gitu ya. Nah, terus di sini untuk Juara Coding itu kita pertama kali buka batch itu pada tahun 2019 gitu ya, dan sampai sekarang 2023 berarti sekitar udah 4 tahun gitu ya. Di sini Juara Coding itu ada sekitar 22 batch totalnya. Nah, dan ini yang menarik banget nih teman-teman. Dari 22 batch ini, untuk peserta kita udah 90% bekerja dan udah diserap oleh market ataupun perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Juara Coding ataupun dengan PT Dika atau Peluang Kerjaku. Gitu ya. Dimana lulusan Juara Coding ini totalnya nih ya, kira-kira sekitar kurang lebih 400 siswa teman-teman dari 22 batch ini. Gitu ya. Nah, terus juga kira-kira apa sih Kak keunggulan dari Juara Coding? Di sini keunggulan dari Juara Coding juga banyak banget nih teman-teman. Nah, yang pertama itu nanti teman-teman juga akan mendapatkan trainer ya. Trainernya akan bersertifikat BNSP. Jadi yang trainer-trainer kita ini udah expert banget dan udah berpengalaman di programmer ataupun di SQE teman-teman. Terus juga nanti teman-teman akan ada learning management system gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai absen, ada tugas-tugas gitu ya, terus mengerjakan tugasnya itu melalui LMS ini gitu. Terus juga untuk silabusnya ini, kita tuh silabus pelatihannya itu udah terupdate banget di tahun 2023 ini gitu ya. Terus juga nanti teman-teman akan ada studi kasus, terus juga nanti teman-teman ada portofolio project, jadi teman-teman itu ngerjain project dan ada portofolionya gitu ya. Terus juga di kita ada OJT atau on job training gitu ya. Terus juga nanti akan ada focus group discussion. Jadi pada saat teman-teman lulus dari bootcamp, itu nanti akan ada grup tuh gitu untuk alumni-alumni Juara Coding. Semisal teman-teman mau sharing tentang programmer ataupun tentang pekerjaan, bisa di grup itu gitu. Terus juga teman-teman nanti bisa latihan live coding juga. Terus juga teman-teman bisa dapat sertifikat juga gitu ya. Terus juga gini teman-teman, untuk kelebihannya dari Juara Coding juga, kita dari Juara Coding ada yang namanya kita punya job connector ataupun ada partnership kita perusahaan-perusahaan yang akan menyerap tenaga-tenaga yang pada saat lulus dari bootcamp Juara Coding gitu ya teman-teman ya. Nah, selain dari Juara Coding ada juga dari PT Dika gitu. Jadi kita kerjasama juga sama klien-klien untuk bisa menarik tenaga IT gitu ya. Jadi untuk job konektornya cukup luas banget gitu teman-teman gitu ya. Nah, terus juga di sini akan bertemu dengan trainer yang expert yang tadi udah diperlihatkan sama Mas Koswara selaku senior trainer, ada Pak Paul juga selaku senior trainer, dan Mas Yanuar. Jadi nanti diajarkannya itu dari 3 trainer ini. Nah, untuk kelasnya itu sendiri, kita itu buka kelasnya itu selama 2 bulan ya teman-teman ya.
gitu ya. 6 minggu itu kelas dilengkapi studi kasus, sama 2 minggu itu project portfolio atau on job training. Jadi kelasnya itu dari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 7 malam sampai dengan jam setengah 10 malam gitu teman-teman. Jadi ini udah expert banget lah trainer kita gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk skillnya gitu. Nah, kelas ini juga dibuka SQE dan RPA, itu Software Quality Assurance dan Robotic Process Automation. Di mana untuk SQE dan RPA ini kita udah sampai dengan batch ke-8, mulainya itu nanti hari Senin 6 Februari 2023 teman-teman. Jadi teman-teman harus buru-buru daftar nih karena sudah akhir bulan gitu ya teman-teman. Jadi nanti takutnya udah kelewatan kelasnya kan sayang banget gitu. Nah, terus juga untuk masalah harganya terjangkau mulai dari harga hanya 5 jutaan gitu loh teman-teman. Nanti aku jelasin untuk masalah paymentnya. Nah, di sini juga Juara Coding memiliki beberapa fasilitas pembayaran yang mudah dan terjangkau gitu ya. Jadi harga-harganya murah banget. Itu yang pertama itu ada cash gitu ya. Yang kedua itu ada dana cita. Nah, di mana dari cash dan dana cita ini ada promo masing-masing nih, gitu kan? Tapi promonya sama. Nah, kurang lebih sama ya. Jadi promonya itu potongannya diskon hingga 900.000 loh teman-teman. Udah harganya terjangkau, terus juga teman-teman dapat promo juga. Nah, untuk ngeklaim promonya mudah banget nih. Nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, promonya itu tadi bagi yang mengikuti webinar yang pertama, terus ada live IG ataupun live TikTok. Gitu ya, jadi metode pembayarannya bisa dipilih sendiri cash ataupun dana cita gitu. Nah, terus juga kenapa sih kita harus memilih Juara Coding? Emang bedanya bootcamp Juara Coding sama bootcamp lain itu apa? Tentu jelas ini banyak banget untuk masalah perbedaannya ya gitu ya. Pertama, ini kalau misalnya di Juara Coding ini ada full training dengan mentor. Itu jadi kita di bootcamp lain itu nggak selalu yang namanya ya udah pada saat di waktu jam pembelajaran ya udah pada saat waktu jam pelajaran aja. Tapi kalau di Juara Coding di luar jam pelajaran kalian tetap bisa discuss sama trainer kalian gitu ya. Terus juga ada LMS tadi Learning Management System, di bootcamp lain belum tentu ada atau tidak ada malah aku tahu. Terus ada Job Connector juga. Terus untuk trainer kita berdedikasi tinggi gitu terhadap Juara Coding dan peserta-pesertanya. Terus juga teman-teman harganya murah, paling murah karena bootcamp Juara Coding itu paling murah, di bootcamp-bootcamp lain itu bisa puluhan juta gitu teman-teman. Kalau di bootcamp Juara Coding nggak nyampe puluhan juta malah gitu. Terus juga ada on job training, terus juga teman-teman bisa bikin portofolio juga dari Juara Coding nanti ya gitu. Nah, ini salah satu job connector dari bootcamp Juara Coding, ada Axiata Digital Labs, BCA, ada Metrodata, ada Nextsoft, Boer Teknologi, KST, terus juga Mar Logistik dan sebagainya, dan banyak banget nih teman-teman. Dan ini di luar ini masih banyak lagi sebenarnya gitu ya. Tapi yang pasti banget yang kita bisa tampilin ini aja dulu gitu loh. Gitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada beberapa portofolionya gitu ya, ada, tapi aku nggak bisa nampilin semuanya karena kalau ditampilin semuanya pusing nanti teman-teman ngelihat portofolionya banyak. Kalau untuk teman-teman mau ngelihat portofolio dan data terupdate-nya untuk Juara Coding bisa ada di sosial medianya ya, @juaracoding di Instagram ataupun di website www.juaracoding ataupun TikTok Juara Coding. Namanya Juara Coding gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sosial media Juara Coding itu lengkap banget, semuanya ada. Kita mulai dari konten-kontennya itu banyak banget gitu loh. Nah, ini salah satu portofolionya gitu ya. Nah, terus juga ada testimoninya. Kenapa aku testimoninya sedikit? Ini ada 2 orang karena testimoninya ini banyak banget yang tadi aku bilang teman-teman bisa ngelihat langsung sendiri di website ataupun di sosial media dari Juara Coding gitu ya. Gitu. Nah, di sini kira-kira metode pembayarannya apa aja sih Kak gitu ya. Nah, terus juga promonya apa aja sih Kak. Nah, di sini aku mulai ngasih tahu yang lebih menarik nih teman-teman, mulai dari pembayarannya. Oke. Nah, pembayarannya itu sendiri kita ada 3 nih. Tadi kan ada 2, cash dan dana cita. Kita ingin mempermudah para peserta kita supaya ikut bootcamp Juara Coding. Makanya bukan cuma ada cash dan dana cita, tapi ada cash bertahap nih teman-teman gitu. Jadi kalau bedanya apa sih? Kalau cash itu kalian itu pembayarannya tunai di depan, jadi cashnya itu full bayarnya gitu ya, langsung. Kalau cash bertahap teman-teman bisa dicicil selama 3 kali atau 3 bulan
gitu loh. Nah, terus kalau Dana Cita itu apa sih Kak? Jadi Dana Cita itu platform yang membiayai gitu ya para peserta ataupun siswa untuk pendidikan gitu. Jadi mulai dari kursus, sekolah, kuliah dan lain-lain. Dan dia itu Dana Cita ini dia nggak ada bunga. Jadi bunganya 0% teman-teman gitu ya. Jadi cicilan 0% dengan menggunakan Dana Cita. Jadi nggak riba lah ya gitu. Itu. Jadi ada 3 metode pembayaran ini. Terus nominalnya berapa aja sih Kak? Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih nominalnya. Untuk pembayaran cash itu nominalnya harganya itu kita 5.900.000, ini adalah harga normal nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman bayar make cash tunai ataupun langsung nih gitu ya, aku mau bayar cash tunai aja karena ini paling murah banget nih teman-teman. Di bootcamp lain bisa puluhan juta, di bootcamp Juara Coding cuma 5 juta doang, jauh banget gitu loh. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman bayarnya cash tunai, teman-teman cuma bayar 5 juta tok. Terus juga teman-teman bisa dapat potongan 900.000 loh. Itu gede banget dengan mengikuti webinar doang. Webinar kita free, gratis. Udah gratis, benefitnya teman-teman bisa dapat potongan sampai dengan 900.000. Aduh, enak banget. Kalau aku sih ikut tuh cepet-cepet tuh, itu udah webinar gratis, terus dapat potongan. Gitu. Terus itu kan cash tunai ya. Nah, sekarang ada cash bertahap nih teman-teman. Di mana cash bertahap ini itu dari harga normalnya itu 5,9 bisa dicicil selama 3 kali atau 3 bulan gitu ya. Teman-teman dengan ikut webinar ini itu teman-teman bisa mendapat diskon hingga 600.000 nih. Jadi dari 5,9 bayarnya jadi 5,3, cuma beda 300.000 nih teman-teman gitu ya. Nah, untuk nominalnya itu ada nih tahap pertama sekitar 1,5 dulu, yang tahap kedua 2 juta gitu ya. Sebenarnya ini adalah harga estimasi belum terlalu jelas banget ya teman-teman, cuman teman-teman itu fokusnya di tahap pertama aja, minimal itu 1,5, selebihnya itu teman-teman bisa atur sendiri gitu ya. Yang penting mencapai dengan 5.300.000 gitu ya teman-teman. Harganya murah banget Kak, cepet-cepet lah, buru-buru ikut lah gitu, biar promonya nggak kehabisan gitu loh. Nah, ini untuk metode pembayaran cash gitu ya. Nah, selanjutnya ada Dana Cita. Nah, Dana Cita ini kayak tadi aku bilang 0%, itu ada tenor-tenornya nih teman-teman gitu ya. Tenor-tenornya itu ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kalau 3 bulan itu biayanya itu 6.299.000, 6 bulan itu 6.799, 9 bulan 6.999, 12 bulan itu 7.199.000. Nah, masing-masing per bulannya itu nominalnya segini nih. Nah, kira-kira, aduh Kak, kemahalan nih. Kalau segini bisa dikurangin lagi gak nih Kak? Oh, tenang aja. Tadi kan aku udah bilang, kalau teman-teman ikut webinar, sekarang nih teman-teman screenshot nih. Teman-teman lagi ikut webinar nih buat nanti bisa ngeklaim promonya. Buru-buru soalnya untuk 10 orang pertama nih. Jadi buru-buru teman-teman sekarang screenshot untuk dapat promonya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih mahal, kita ada promonya untuk Dana Cita nih. Nah, untuk Dana Cita promonya itu jadi segini nih teman-teman. Dari kalau 3 bulan dari 6.299 jadi cuma 5.799 sampai dengan seterusnya. Yang paling murah adalah selama 12 bulan ataupun bisa dicicil selama 1 tahun, cuma bayar 558.000 per bulannya. Wah, itu murah banget sih teman-teman. Gas lah, buru-buru lah supaya teman-teman bisa ngeklaim promonya, jadi teman-teman bisa ngikutin harga yang ini. Kalau aku lebih prefer ke Dana Cita dan cash sih sebenarnya, atau ke cash sih, karena jauh lebih murah teman-teman daripada Dana Cita gitu loh. Gitu. Jadi potongannya ini bisa sampai dengan 500.000. Kalau cash tunai teman-teman 900.000 loh. Itu gede banget. Jadi teman-teman ayolah buru-buru lah gitu, bisa ikut gitu ya. Nah, terus juga ada ini Study Now Pay Later gitu. Jadi Study Now Pay Later ini juga lebih mudah juga nih teman-teman, sama gitu. Jadi cicilan pertama dan keduanya cuma bayar 1% gitu ya. Untuk cicilan ketiga sampai dengan cicilan ke-8 itu 1.200.000 gitu ya. Biaya normalnya itu sekitar 6.799. Nah,
Kak, itu masih kegedean, masih ada potongan lagi nggak? Nah, ini ada potongan lagi kalau teman-teman ikut webinar. Gitu, teman-teman cuma bayar cicilan ketiga dan sampai dengan 8 cuma 1.112.000. Normalnya jadi 6.299.000. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira nih Kak, kalau aku pengen ikut, tapi syaratnya gimana supaya ngeklaim promo? Ini gampang banget teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ikut gitu ya, untuk ngeklaim promonya, itu teman-teman bisa syarat mendapatkan diskonnya, itu yang pertama, kalau kita ada yang namanya promo webinar. Ada juga promo sosmed. Jadi teman-teman kan yang ikut webinar ini benar-benar paling beruntung banget karena paling mudah juga. Yang pertama, teman-teman mengikuti webinar Juara Coding, teman-teman screenshot, jangan sampai lupa gitu ya. Teman-teman screenshot, terus juga teman-teman bisa follow Instagram Juara Coding dan mention @juaracoding gitu ya. Terus juga kalian posting tuh di Snapgram kalian ataupun di postingan feeds kalian gitu ya. Terus kalian teman-teman berikan hashtag siap kerja Juara Coding dan tag ketiga teman-teman kalian aja yang dekat bestie dan brody kalian lah gitu ya, yang deket-deket aja, siapa tahu aja mereka mau ikut juga bareng kalian. Gitu. Terus juga ada promo sosmed gitu ya. Promo sosmednya juga sama, tapi bedanya ini kalau promo sosmed kalian cuma mengikuti atau nge-follow IG Juara Coding dan TikTok Juara Coding, ataupun teman-teman bisa ikut TikTok Live Juara Coding loh. Itu makin tahu banget lagi tentang Juara Coding gitu. Terus juga teman-teman tag @Juara Coding, jadi di masing-masing platform itu di IG dan di TikTok teman-teman itu post screenshot dan diposting di Snapgram kalian aja gitu loh. Terus juga teman-teman jangan lupa ya, berikan hashtag siap kerja Juara Coding dan tag ketiga teman kalian. Nah, nanti screenshotannya itu teman-teman kirimkan ke rekruter kalian masing-masing, entah dari marketing Juara Coding ataupun dari tag rekruter kita gitu ya. Jadi kalian tinggal ngirim itu aja, udah bisa ngeklaim promo gitu loh. Kalian nggak mengeluarkan uang sedikit pun, kalian cuma ikut webinar free ataupun kalian cuma nge-follow di sosmed, kalian udah dapat potongan 500.000 sampai dengan 900.000. Ya ampun, itu gede banget teman-teman. Ayolah cepet-cepet lah, jadi teman-teman bisa daftar buru-buru gitu ya. Nah, di sini juga ada tabel harga bootcamp Juara Coding ya teman-teman ya. Nah, kira-kira nih Kak, aku bisa dapetin untuk PowerPoint yang udah pernah Kakak jelasin belum? Tenang aja teman-teman. Teman-teman nanti untuk PPT ini bisa dikirimkan dari marketing Juara Coding ataupun tag rekruter Juara Coding ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa minta sama rekruternya masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat tuh, gitu kan, oh harganya seperti apa. Gitu ya, harga jelasnya lagi seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah gitu, selain itu ada juga benefit untuk Juara Coding. Yang pertama, semua lulusan Juara Coding itu akan mendapatkan training soft skill untuk cara bagaimana kalian interview kerja gitu ya. Jadi nanti bakal diajarin supaya interview kerja kalian itu bagus kayak gitu loh. Itu diajarin dari Juara Coding ataupun dari rekruter Juara Coding gitu ya. Terus juga ini penting banget. Selain itu teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan interview kerja dengan perusahaan partnership Juara Coding ataupun dengan PT Dika gitu ya. Jadi ada 2 naungan, jadi teman-teman ruang lingkupnya itu untuk mendapatkan kesempatan interview kerja itu luas banget. Jadi ini menarik banget sih teman-teman gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saat ini tingkat kesuksesan lulusan Juara Coding mendapatkan pekerjaan mencapai 90% gitu loh teman-teman. Itu angka yang cukup tinggi banget, bahkan tinggi banget gitu ya. Dengan harga murah teman-teman bisa dapatkan, udah gitu teman-teman bisa mendapatkan kesempatan interview kerja di klien-klien ataupun partnership Juara Coding. Ayolah teman-teman, itu buru-buru tuh, jangan sampai dilewatin tuh. Jadi teman-teman buru-buru daftar karena untuk promonya ini untuk 10 orang pertama yang daftar loh teman-teman. Jadi ayo teman-teman bisa cepet-cepet daftar gitu. Aku bakal tunggu teman-teman nanti di Juara Coding gitu ya. Nanti kalau akan ada informasi apa-apa, kalau teman-teman mau nanya informasinya, teman-teman bisa langsung tanya ke rekruter masing-masing ataupun ke marketing Juara Coding.
Gitu ya teman-teman ya. Gitu aja kalau dari aku. Sampai situ aja teman-teman. Thank you banget atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Thank you semuanya. Selamat malam. Have a nice day. Sampai bertemu nanti di Juara Coding. Thank you guys. Thank you Mas Reski yang sudah boleh menyampaikan informasi pada malam hari ini. Keren banget teman-teman, tadi sudah menjawab pertanyaan dari Kak Dewa juga, kurang lebih ini gimana sih gitu kan, pricing dari Juara Coding itu seperti apa dan promonya seperti apa ya, tadi sudah terjawab. Silakan menghubungi rekruter ataupun juga marketing dari Juara Coding untuk bertanya lebih lanjut mengenai program ini teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Mas Reski untuk informasinya. Yang sudah boleh disampaikan luar biasa banget ya, dari tadi aku happy banget terus kayak ngasih reaction gitu. Oke, ini kita sudah bertemu kembali dengan Kak Dewa dan juga Kak Koswara. Ini ada yang bertanya, mohon maaf apakah nanti bisa di-share Zoom-nya. Untuk record Zoom-nya ini nanti akan ada di YouTube @Juara Coding. Silahkan untuk teman-teman, Bapak Ibu, kakak-kakak, semuanya kalau mau lihat recordingnya nanti bisa langsung di YouTube @Juara Coding Bootcamp ya. Oke, nah ini Pak, kalau ini pertanyaan yang pertama, Pak, kalau untuk tes responsif apakah bisa menggunakan Katalon dan apakah Katalon juga bisa digunakan untuk stress test? Nah, monggo Pak Kak Dewa atau Kak Koswara. Oke. Oh, ini stress test tuh maksudnya orang beneran ya? Beneran ada itu stres. Oh, tapi di dalam programmer itu itu ada Pak stress test Ada. itu. Oh, Iya. Ada stress test. Oke. Itu ada dua sih tes, itu pertama stress test, kedua itu Load ngetes test. developer stress atau enggak istilahnya. Iya. Jangan kepikir developer. Ngapa dikira load test satunya. Oke, silakan Kak. Responsif ya, responsif bisa karena di Katalon itu kita bisa gini, hitungan responsif biasanya kita hitungan waktu ya gitu kan, entah itu secara UI atau secara data. Kita asumsikan kalau UI itu berarti gerakannya dia harus smooth seperti itu ya, itu kita bisa atur dengan waktu juga istilahnya gitu kan ya. Atau secara tadi ya, secara data apakah dia cepat atau tidak dapetinnya sampai dia dapat HTTP oke dan responsnya dapat, itu kita bisa hitung juga. Jadi kita bisa masukkan kriteria ke sana ya. Jadi responsif bisa menggunakan Katalon, bahkan manual pun juga bisa ya, maksudnya dalam arti menggunakan Selenium dan Appium pun bisa istilahnya. Untuk stress test Mas Koswara. Ya, mungkin tadi menambahkan sedikit Pak yang responsif. Jadi selain emang data, kecepatan datanya ya, dari tampilan, antara tampilan di handphone dan di laptop mungkin Pak. Iya. Nah itu emang ya tadi dengan teknologi visual testing tadi, ya semuanya bisa dilakukan. Nah terus stress test, oke. Katalon bisa nggak stress test? Nanti ada tools lain sih. Kalau stress test, sebetulnya sih kalau saya bilang bisa, cuman apa dulu yang di tes nih gitu. Nah, jadi gini, di Katalon itu kalau yang versi yang lebih canggihnya ada kayak semacam farm-nya ya, farm untuk simulate. Kalau tadi kan saya kan mensimulate pakai satu komputer ya kan. Tapi kan kocak juga kalau saya sampai beli 1000 komputer, 2000 komputer, 10.000 komputer kan kocaknya. Itu ada farm-nya, mereka nyediain farm-nya, jadi mereka bisa mensimulate, membuat instansinya gitu kan. Kita bukan ngomong stress test untuk web service dulu ya, kita ngomong stress test untuk webnya dulu misalnya gitu kan, atau untuk request secara bukan tadi ya, bukan fungsional ya, bukan fungsional tetapi memang secara keseluruhan gitu kan, itu bisa juga karena si Katalon itu bisa membuatkan instance untuk ibaratnya kita seakan-akan 2.000, 3.000, 10.000 device atau tadi ya, atau web secara bersamaan juga bisa gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita mau lebih spesifik ke, tapi tentu itu berbayar ya istilahnya. Tapi kalau kita misalnya mau spesifik ke web service-nya aja gitu kan, tes untuk response time di service-nya gitu kan. Bisa kita diajarin juga sama Mas Koswara nanti ya, Mas Koswara ya. selain Katalon.
Ya, ada tools-tools selain Katalon gitu ya. Kita sebutlah kayak misalnya Jmeter misalnya seperti itu ya dan lain-lain istilahnya. Postman gitu kan, kita bisa juga istilah seperti itu. Jadi sangat-sangat memungkinkan ya. Oke. Ada pertanyaan kedua. Kalau style hanya berubah sedikit atau tidak terlalu berubah signifikan, contoh, ada penambahan tag, mohon direvisi kalau saya salah menyebutkan ya, kakak-kakak. Dalam kurung BR/ tutup kurung pada jarak input username dan password sehingga renggang sedikit. Apakah bisa juga terdeteksi, Pak? Oke, tadi sebetulnya kita yang lihat ya, tadi yang tes kedua itu pas saya input password sama username itu ada spasinya lebih gitu kan. Di passwordnya itu kedetek ya tadi ya di visual testing. Jadi ya jawabannya bisa istilahnya gitu kan untuk visual testingnya. Mantap. Lanjut ya. Wah, seru nih guys. Kakak-kakak banyak yang bertanya nih. Halo Kak, mau tanya, kebetulan aku ada pengalaman di QA dan kuliah di bidang AI. Wih, keren. Mau tanya beberapa hal. Kalau mau terjun ke QA dan AI, apakah secara tidak langsung kita harus paham tentang AI digunakan pada sistem tersebut? Yang kedua, skill basic yang perlu dikuasai untuk QA dan AI automation itu apa? Dan pas di automation-nya, apakah tetap perlu ditambahkan dengan machine learning-nya atau hanya automation biasa dengan beberapa decision? Wih, ini ada 3 pertanyaan nih, monggo. Mau dibagi-bagi, monggo. Atau Oke, Homipa dulu, Homipa. Nomor 1 siapa nih? Oke, boleh Pak. Nih nomor 1 dulu ya. Oke. Untuk pemahaman, tentunya nanti ada beberapa analogi lah ya. Ya kan, bahkan supaya si nanti peserta, karena tidak semuanya mungkin mengenal ya istilah-istilah, bahkan mungkin nanti ada banyak sekali ya istilah-istilah yang baru. Nah, secara tidak langsung tadi yang disebutkan oleh Pak Dewa juga sudah juga ya. Apa saja sih secara tidak langsung pemahaman AI-nya? Banyak sekali kan, tadi ada neural network dan sebagainya. Nah, jangan khawatir, itu akan istilahnya apa ya Pak? Dipelajari lagi lah. Learning by doing. Learning by doing, benar. Oke, karena jadi gitu ya. Gini, ini gini. Tadi ya saya bilang ya, kalian nggak usah khawatir harus menguasai seluruhannya ya. Karena zaman sekarang itu agak berbeda ya. Zaman sekarang itu banyak tools yang bisa kalian combine istilahnya. Memang tools itu ada yang memfokus memang di unit-unit tertentu gitu ya, di bagian tertentu itu memang fokus untuk pengembangan hal tersebut. Dan mereka membuatkan toolsnya gitu kan. Bagi kita yang ibaratnya developer ya, atau kita sebagai tester ya, yang automation dan maupun manual gitu kan istilahnya kan, ya kita lebih spesifik ke automation ya, itu ibaratnya kita bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada. Tadi aja kita sudah nunjukin 2 ya, Mas Kosora tadi nunjukin apa toolsnya Mas Kosora? Pakai Efficient tadi apa namanya itu? Apply to A. Ya kan, itu sudah ada toolsnya juga, tadi pakai Katalon juga sudah ada toolsnya, kita bisa belajar ke tools itu. Karena tadi ya, pas kita menjadi seorang QA, tujuan pertama kita adalah tadi ya, untuk melakukan pengetesan dan pengujian terhadap suatu sistem, agar sistem itu layak memang untuk digunakan. Jangan terlalu selakah dulu ya, ibaratnya satu ilmu, nah terus yang ilmu-ilmu lainnya gimana? Kita bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada istilahnya. Jadi nggak usah nggak usah khawatir, karena toolsnya sudah bertebaran. Kecuali kalau kalian memang mau mengembangkan secara startup mungkin ya, untuk tools yang seperti Katalon gitu kan, ya itu memang harus semuanya nanti dipelajarin. Tetapi kan kita nggak mungkin ya kalau kita sendirian ya. Kalau kita sendirian gimana kita bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada, gitu kan? Karena framework, tools dan lain-lain itu sudah banyak di di yang open source, bisa ada di GitHub, bisa dilihat tuh banyak banget yang open source gitu kan. Yang berbayar banyak banget, tinggal di search saja di Google itu banyak banget yang seperti itu ya. Jadi nggak mesti harus menguasai dalam arti saat ini ya. Tapi nanti learning by doing, oh ternyata kayak gini, terus nanti mau deep lagi gimana. Jadi ibarat kalau kita mau jalan tapi sudah takut dulu sama peta jalannya, itu nggak akan jalan-jalan gitu kan. Mendingan jalan dulu, ya ibarat kayak mau liburan lah ya. Kalau terlalu baik rencana, ujung-ujungnya pada bubar. Nggak jadi liburan gitu kan. Ya kan, tapi kalau kita tiba-tiba langsung jalan aja dah gitu kan. Kemana gitu kan, biasanya malah sih. Lakukan dulu pokoknya ya Pak ya. Iya, lakuin dulu aja istilahnya kan. Oke.
Terus skill basic untuk yang dikuasai dan QA dan automation. Jadi tadi tadi saya juga kaget untuk harganya kok murah banget ya. Sempung murah itu murah banget, swear sih, karena di situ kita memang diajarin dari basic juga di Juara Coding ya. Dan juga sudah ada learn map-nya, itu lebih Mas Koswara lebih paham lah soal running pad-nya ya istilahnya. Itu memang dari awal, dari yang orang mungkin belum bisa ngoding itu juga diajarkan tadi ya, basic pemrogramannya, terus tools basic-basicnya yang sering digunakan untuk sebelum pakai tools tadi ya, kayak Selenium, Appium gitu kan istilahnya kan ya Mas ya, Mas Koswara ya, Cucumber gitu kan, itu diajarkan semua istilahnya. Jadi itu diajarkan dan itu banyak ya materinya gitu kan, itu belum termasuk tadi tools untuk automation-nya, untuk AI-nya istilahnya. Itu mungkin Mas Koswara lebih paham lah. Banyak, ya. Intinya sih dari manual QA manual ya, itu akan lebih dipelajari lagi tentunya ya, dan tadi si automation tersebut ya, kita akan implementasi dari manual ke automation, itu pasti sih. Sampai ada kerja prakteknya ya Pak ya. Oh ya, kita ada magangnya juga ya. Kalau QA ini khusus QA nih ya, ini hebat banget nih QA nih. Jadi kita kayak ada magang, memang PT Dika kan kita bekerja sama dengan PT Dika untuk tadi ya, untuk job magang ya, magang. Jadi ibaratnya 2 minggu kalian nanti akan bersama dengan project manager dan supervisor dari PT Dika untuk mengerjakan project real dari aplikasi yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau nanti yang kerja nggak bingung-bingung lagi gitu kan istilahnya kan, dan langsung udah pernah nih kayak gini istilahnya. Gitu kan. Terus yang terakhir automation, apakah perlu ditambahkan dengan machine learning-nya? Ini opsional sih ya. Tetapi kalau tadi mau full automation ya boleh ditambahkan untuk machine learning-nya istilahnya seperti itu. Atau dengan ini sebetulnya Mbaknya mungkin bertanya, ini mungkin teknologi AI ya, karena memang AI kan kayak ada namanya decision tree gitu kan, random forest misalnya seperti itu kan, atau pakai neural network atau masih pakai machine learning gitu kan. Itu nanti ada pembahasan lain ya. Itu dulu pernah kita buka data science ya. Ya kan, itu nanti ada memang beberapa kriteria untuk machine learning-nya. Tetapi untuk QA sih kita bisa langsung gunain tools yang sudah jadi nggak perlu kita kembangkan dari scratch banget gitu kan. Itu kelebihannya istilahnya seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan sih apa ya. Iya. Kayak upload data ini, misalkan upload profile foto ya. Itu kan butuh machine learning juga atau AI lah, supaya upload fotonya sesuai dengan yang diupload. Gitu kan. Iya, jadi combine itu biasanya combine. Kita harus tahu teknologi untuk mengupload datanya pakai Spring Boot kayak pakai React atau pakai Express.js gitu kan istilahnya kan. Nah, kita juga combine juga dengan tadi ya, pakai machine learning gitu kan, TensorFlow, Keras yang kita untuk OpenCV ya. Ya kan, OpenCV dan combine lagi sama Visual Computing gitu, OpenCV. Meledak lama-lama orang. Ya bersyukurlah tools-tools yang dibuat oleh kayak Catalan, Google dan lain-lain sudah disediakan ya, kayak AWS mereka sudah menyediakan. Jadi kita nggak usah berrepot-repot ria lagi istilahnya. Oke. Sudah terjawab ya. Ini Kak Dewa dan Kak Koswara, wah keren banget menjawab pertanyaannya Daebak. Kalau saya udah pasti nggak bisa jawab. Bercanda. Saya ada pertanyaan sebetulnya gitu kan. Ini kan malam-malam ya. Ini pakai kacamata hitam itu nggak gelap. Aku karena mata sedang meradang. Maaf ya teman-teman, daripada kalian melihat aku tidak nyaman. Sedang sakit mata sepertinya. Kebanyakan ngoding kayak Mbak Icil istilahnya ya kayaknya. Aku kebanyakan ngoding, jadi matanya agak sedikit ada radang, jadi maaf ya teman-teman, aku pakai kacamata hari ini. Tapi besok-besok kalian bisa melihat kecantikanku secara natural. Oke, Kak Dewa dan Kak Koswara, thank you buat waktunya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk isi feedbacknya, dan sekarang kita akan sesi foto bersama. Mohon kesediaan dari teman-teman juga untuk kita open cam dan kita akan foto bersama-sama teman-teman. Yuk. Yang sudah on, silahkan open the camera now. Dan kita akan foto bersama-sama teman-teman. Jangan lupa kalau setelah foto nanti boleh langsung join ya di Juara Coding. Ditunggu loh. Ketemu Kak Reski, ketemu Kak Dewa, ketemu Kak Koswara, ketemu aku. Oke, silakan foto akan dibantu oleh Kak Andra. Dipersilakan Kak Andra. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti webinar malam ini ya teman-teman ya. Aku cuma pengen ikutin gaya salah satu orang kita nih, konten kreator kita.
Coba Okta gayanya kayak gimana Okta? Kita ngikutin Okta ya teman-teman ya. Kak Okta gimana? Oh gini, Daibak ya, oke. Yuk teman-teman boleh open cam dulu ya teman-teman yuk semuanya. Biar kita sama-sama saling kenal. Barangkali nanti kita akan join sama di bootcamp Juara Coding ini. Oke, dengan hitungan 3, 2, 1, aku screenshot ya. Tahan ya teman-teman ya. 3, 2, 1, cheese. Wait, tahan. Aku mau kirim dulu sebentar. Wait. Soalnya ini ada 2 layar. Oke, yang kedua tahan ya. 3, 2, 1, cheese. Oke, thank you teman-teman. Udah Mas Andra? Oke, sudah Kak Ici. Mantap Oke ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu di Juara Coding. Have a good long weekend. Bye-bye. Bye-bye. Bye semuanya. Thank you Kak Icil, Kak Dewa, Kak Kosara. Thank you semuanya. Halo, nama saya Aldi, saya dari batch 1 dan sekarang saya bekerja